Shalom. Iya, minggu ini adalah minggu pertama bulan Desember. Namun sudah kita ada di dalam minggu kedua Adventus. Tadi kita menyaksikan dua orang warga senior untuk ada dan menyalakan dua lilin, yaitu lilin pengharapan dan lilin kasih. Sehingga di minggu ini yang menyala adalah lilin pengharapan dan lilin kasih. Itu berarti bahwa minggu ini harus ada diwarnai oleh kehidupan kita pengharapan dan kasih. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di depan kita altar ada 5 buah lilin. 3 warna biru, 1 merah muda, dan 1 warna putih. Itu bukan sekedar lilin, sekedar hiasan dan sekedar dinyalakan dalam setiap minggu. Tetapi setiap lilin mempunyai arti. Setiap lilin harus diberi arti juga di dalam kehidupan kita. Dan minggu-minggu Adventus ini sejak kita tabaos Adventus, kita bilang tabaos istilah, ketong ambil akan dari istilah Ambon saja, mencanangkan, mentabaos, mewartakan sejak tanggal 26 luar biasa masing-masing di sektor meriah sekali. Ada puji-pujian bukan saja menyalakan lampu Natal tetapi diwarnai dengan juga menyalakan kembang api. Itu berarti bahwa euforia kita untuk menyambut minggu-minggu Adventus itu luar biasa. Tetapi bukan sampai di situ saja. Minggu-minggu Adventus ini dia pun puncak itu tanggal 25. Sehingga kita mau ada dan berjalan minggu demi minggu atau tangga demi tangga. Dan setiap minggu itu kita harus ada dan mengoreksi diri-diri kita. Bagaimana kita harus ada dan memaknai minggu Adventus itu. Sehingga hari demi hari ada hal-hal yang kita buang, ada hal-hal yang kita kikis, ada hal-hal yang kita baharui di dalam kehidupan kita. Pembaharuan kehidupan yang diharapkan pada minggu-minggu Adventus. Bahkan ketika kita lihat bahwa ada lingkaran, lilin-lilin ini dilingkari oleh ornamen yang lain yang mau menandakan itu adalah tanda kebaikan dan kasih Tuhan. Sehingga ketika kita ada di dalam minggu-minggu Adventus, kita mau juga ada dan menyatakan, mensimbolkan, mau mengaktakan, mau mengingat bahwa betapa Tuhan itu sayang kepada kita. Betapa Tuhan itu cinta kepada kita. Sehingga ketika kita masuk pada hari tanggal 25, katompung hati ini bersih. Seng ada rasa sombong, seng ada iri, seng ada dengki. Karena di dalam minggu-minggu Adventus ini katong cabu akan duri-duri. Duri-duri sombong, duri-duri iri, duri-duri dengki, duri amarah. Bahkan juga kotoran-kotoran yang bisa merasuki akan kehidupan kita, mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Ada yang suka suami, ada yang suka bini, ada yang suka saudara, ada yang suka orang tua, ada yang suka tetangga, ada yang suka teman kerja, ada yang suka seunit, ada yang suka sesektor, ada yang suka persekutuan. Di dalam minggu-minggu Adventus inilah kita mari bikin baik akal. Mari menjalin hubungan yang baik dengan penuh harapan dan cinta kasih. Karena memasuki Natal bukan pamer baju baru. Natal bukan pamer kursi baru. Natal bukan pamer horden baru.
banyak makanan-makanan sedap di atas meja. Tetapi Natal identik dengan tanda sukacita, pembaharuan hidup, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itulah Tuhan datang. Dan itulah yang harus dimaknai. Ketika kita ada di dalam minggu-minggu Adventus, itu berarti kita menanti Tuhan yang akan datang. Arti Adventus, bahasa Yunaninya parousia, Tuhan yang akan datang yang sebenarnya sudah datang. Sehingga di dalam minggu-minggu Adventus ini kita ada di dalam zaman yang lalu, zaman yang sekarang, dan zaman yang akan datang. Bagaimana kita mengambil pembelajaran dari zaman yang lalu untuk hidup di zaman sekarang untuk memperbaiki zaman yang akan datang. Bagaimana kita ada dan menata kehidupan kita. Pembacaan kita yang terambil dari Yesaya 57 ayat 14 sampai 21 dan tema kita, sambutlah Tuhan yang memulihkan orang-orang yang terluka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang disebut orang-orang yang terluka di sini bukan orang-orang yang terluka karena dia pun tim sepak bola Supulang. Ya. Banyak orang galau, ya, wangana mau bunuh diri sah. Dan bukan juga orang-orang yang terluka karena kalah judi, karena taruhan di sepak bola. Ya. Sampai ada yang takajo lalu innalillahi wa innalillahi rajiun. Karena euforia juga menyambut tim-tim kemenangannya. Sampai ada juga yang harus tutup usia. Bukan itu yang dimaksud di sini. Tetapi yang Tuhan maksud di sini bagaimana kita ada dan melihat persoalan-persoalan kehidupan yang Tuhan boleh biarkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana juga kita mampu untuk menghibur kehidupan orang lain agar mereka tidak tenggelam di dalam duka cita, bahkan juga kita tidak tenggelam dalam duka cita. Bagaimana kita memperbaiki iman pengharapan kita, merajut iman kita yang sudah mulai luruh, lalu pelan-pelan akan habis oleh karena tantangan zaman beratnya kehidupan ini, untuk ada dan terus mempunyai pengharapan dan sukacita bahwa Tuhan yang pernah ada dan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Sehingga di dalam firman-Nya pada saat ini luar biasa Tuhan mau bicara untuk kita semua. Mulai dari ayat pertama, ayat 14 saja dikatakan ada yang berkata bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Tuhan di sini menserukan bahwa buka jalan, angkat batu sandungan itu. Dalam artian buka hati, lapangkan hati. Batu-batu sandungan yang di dalam hati itu yang benci orang, dendam orang, ya, sombong, iri, dengki, angkuh, buang akan itu. Itu adalah batu sandungan di dalam kehidupan setiap orang untuk ada dan merasakan kesukacitaan dan merasakan kasih di dalam kehidupan ini. Bukan itu saja. Ketika kita ada dan melihat di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa bukan orang yang menderita saja yang jatuh. Bukan orang yang kekurangan kepeng saja yang jatuh dalam cobaan. Bukan orang yang tidak punya kerja saja yang jatuh dalam cobaan. Bukan orang sakit saja yang lemah imannya. Tetapi ketika kita lihat, justru juga banyak orang-orang yang berkelebihan harta, mempunyai jabatan, sehat,
tubuhnya itu jatuh. Banyak menderita, banyak menyalahgunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sehingga minggu-minggu Adventus ini, baik tema kita maupun pembacaan kita mau bilang, mari betul-betul kita siapkan kehidupan kita. Harus siap betul-betul hati kita. Harus siap betul-betul seluruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan ini bilang bahwa Tuhan ada di dalam tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ya. Kemudian juga firman-Nya mengatakan bahwa Ia akan menyembuhkan orang-orang yang berteriak minta tolong. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha kudus. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan kesalahan. Walaupun Ia ada dan mengasihi manusia, walaupun Ia ada dan mau mengangkat manusia dari berbagai penderitaannya sesuai dengan konteks Yesaya 57 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21 ini, ketika orang-orang Israel keluar dari pembuangan di Babel dan mereka mengalami krisis-krisis ekonomi, politik, mereka terpuruk, maka Tuhan datang untuk bilang, "Sio, mari sayang, mari jua. Datang kemari jua, minta ampun jua, pasti beta ada dan terima akan dia baik-baik." Persoalan di sini, pada kehidupan kita, apakah kita sadar bahwa kita salah? Apakah kita sadar bahwa kita berdosa? Apakah kita sadar bahwa kita sementara menduka citakan hati orang lain? Apakah kita sadar bahwa kita sementara ada di dalam keangkuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena begitu banyaknya orang yang ditegur oleh firman Tuhan, dinasehati oleh suami, dinasehati oleh istri, dan dinasehati orang-orang yang sudah dikatakan orang tua, anak-anak ditegur dengan sakit, ditegur dengan pencobaan-pencobaan karir, tapi mereka juga tidak sadar. Justru mereka jauh dari Tuhan. Orang sakit bukan cari Tuhan, datang sembahyang 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan pendeta, sambu-sambu, lalu pergi cari yang lain. Di situ boleh, katong dapat tahu bahwa katong dapat kasih sakit dari ini, katong pun kaki sakit tagal don taro duri, di katong pun tanpa jalan dan sebagainya dan sebagainya. Katong poro sakit barang don tusuk-tusuk katong poro dengan jarum dan sebagainya. Banyak orang yang ditegur, lalu dong lebih frontal lagi bilang, "Sudah jua, janganlah, ini beta urusan dengan Tuhan. Beta yang tanggung dosa, jangan tanggung lain." Ya, memang betul, setiap orang menanggung dosa. Tetapi juga orang yang tidak menegur orang di dalam kesalahan, dia juga berdosa. Firman Tuhan di hari ini mau bilang di ayatnya yang ke-20 sampai 21, tetapi orang-orang yang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Tuhan su bilang, kalau datang minta ampun, beta kasih sembuh. Beta ada dan akan kalesang. Tetapi semua pasti mempunyai proses. Tuhan ada dan menilik kita, Tuhan ada dan menilai kita betul-betul kaseng. Kita tidak bisa ada dan menipu Tuhan.
dengan setengah hati untuknya dan setengah hati percaya kepada orang lain. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu sangat cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ketegasan iman yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya untuk ada di dalam kehidupan yang berdamai sejahtera, Tuhan sudah buka akang di dalam firman-Nya. Bagaimana kita harus ada dan bisa selamat, bagaimana kita ada dan harus ada dan merasakan damai sejahtera, itu Tuhan sudah bilang. Termasuk di ayat atau pasal 57 ayat 14 sampai 21 ini. Tuhan tidak pernah ada dan menyembunyikan rahasia-rahasia di antara kita. Tuhan menginginkan bahwa semua umatnya itu mari sadar jua. Iku beta pun rancangan. Memang beta pun rancangan ini lain daripada kenikmatan dunia. Kadang-kadang harus keluar dari zona nyaman untuk dunia. Tetapi akan pun ujung itu berdampak untuk ada di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dan bukankah yang selama ini kita cari di dalam kehidupan kita adalah kedamaian dan kesejahteraan? Kita banting tulang untuk kerja. Bukankah agar kita merasakan kedamaian dan kesejahteraan? Tuhan sudah bilang di dalam firman ini. Ketika kamu datang bermohon kepadaku dan meminta ampun, maka aku akan sembuhkan engkau, aku akan memulihkan engkau, dan aku akan memberikan damai sejahtera bagimu. Tetapi jangan seperti orang fasik yang tidak tenang hidupnya, yang senantiasa bikin onar, dan ujung-ujungnya adalah keburukan di dalam kehidupannya secara pribadi dan berdampak juga pada orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari rasa diri jua. Jangan dipaksa-paksa lain. Katong ini manusia yang tidak sempurna. Mari memanfaatkan minggu-minggu Adventus ini untuk mengoreksi diri kita secara pribadi lepas pribadi. Datang pada Tuhan meminta ampun. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan kehidupanku secara pribadi, pulihkan kehidupan keluargaku, pulihkan kehidupan karirku, pulihkan semuanya. Maka Tuhan akan memberikan pemulihan, kesukacitaan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin.